Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini kita akan mempresentasikan hasil analisis skripsi. Mempresentasikan analisis hasil skripsi yang sudah dikerjakan dan sudah dianalisis dengan anggota kelompok Nurtriana Oktarisa NPM 1950300059, Lukman Hakim NPM 1950300078, Regita Widianti NPM 1950300079, dan Fitra Ulia Balkis NPM 1950300094. Boleh dilanjut? Nah, adapun judul skripsi yang kami analisis yaitu pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi terhadap keputusan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Metro Angkatan 2015 sebagai nasabah bank konvensional. Ini karya Lia Fitriana, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari instansi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro. Selanjutnya, analisis yang pertama itu bab 1 terkait isi rumusan masalah. Berikut di rumusan masalahnya. Boleh dilanjut. Nah, ini juga lanjut. Ini hasil analisisnya akan dijelaskan oleh kepada Nur. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang hasil analisis. Pada bagian rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan rumusan masalah jenis asosiatif kuasalitas. Hal itu dapat dilihat pada rumusan masalah yang dibuat meliputi pengaruh antar variabel. Contohnya pada rumusan masalah poin 1, variabel dependen dipengaruhi yaitu keputusan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro sebagai nasabah bank konvensional, sedangkan variabel independen mempengaruhi yaitu terletak pada faktor budaya memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, tujuan penelitian yang disajikan berkorelasi dengan rumusan masalah yang dibuat. Tujuan penelitian pada metode skripsi ini berupa verifikasi, yaitu untuk menguji teori yang sudah ada dan untuk memperkuat atau melemahkan penerapan teori tersebut. Tujuan penelitian oleh Lia Fitriana pada skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Pada bagian tujuan, Lia Fitriana menjabarkan hal-hal yang akan menjadi fokus penelitiannya. Selain itu, tujuan penelitiannya yang dibuat saling berkorelasi dengan hal yang tercantum pada latar belakang serta hasil yang ingin dicapai pada penelitian tersebut. Next. Ya, untuk hipotesis penelitian ini isinya, boleh dilanjut? Ada. Lanjut lagi. Ada. Nah, silakan untuk menjelaskan kembali. Penelitian Lia Fitriana pada skripsi ini menggunakan hipotesis komparatif, yaitu populasi yang digunakan berbentuk perbandingan pada variabel penelitian ini. Selain itu, hipotesis komparatif berguna untuk membandingkan atau menguji variabel yang ada. Pada skripsi ini digunakan hipotesis dua pihak, yaitu ada HO berbunyi tidak berpengaruh dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi berpengaruh. Penggunaan hipotesis tersebut sejalan dengan masalah dan tujuan dari skripsi ini. Hipotesis yang disajikan dapat mendukung langkah dan pembuktian dari skripsi ini. Selain itu, karena subjek penelitian ini meliputi banyak aspek, penulis menyusun hipotesisnya berdasarkan jumlah aspek yang akan diteliti, yaitu aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Selanjutnya. Baik, terima kasih Nur. Terima kasih telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu terkait teknik analisis data. Ini isinya, boleh dilanjut. Nah,
Nah, ini juga isi dari teknik analisis datanya. Dilanjut lagi. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh Fitra Ulia Balkis. Kepada Fitra, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ulia Balkis, NPM 1950390. Saya menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap teknik analisis data. Pada skripsi ini, teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan metode penelitian yaitu mixed method, yaitu menggunakan beberapa metode. Data yang digunakan pun dibagi menjadi beberapa teknik sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu analisis data pada kualitatif, kualitatif, dan kuantitatif. Penggunaan uji validasi sangat cocok dengan penelitian ini. Lia Fitriana pada skripsinya menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk menguji validitas data dari kuesioner tersebut. Penulis menggunakan uji fasilitas dan memanfaatkan aplikasi SPSS. Penggunaan uji validitas ini membantu penulis untuk menguji kevalidan data yang nantinya akan didapatkan. Selain itu, pada teknik analisis data, penulis menggunakan uji reliabilitas. Hal ini membantu dalam penelitian apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Sarannya dalam uji reliabilitas dapat menggunakan teknik alpha conbatch untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen penelitian. Hasil dari pengujian ini yaitu kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini. Bila koefisien reliabilitas dalam kurung R11 kurang dari 0,6. Lebih dari 0,6. Mana sih? Selanjutnya penggunaan terima kasih Fitra telah menjelaskan bagiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita Widianti. Kepada Regita, saya silakan. Baik, ada suaranya nggak? Ada. Baik, perkenalkan, nama saya Regita Widianti, NPM 1950379. Selanjutnya, ini adalah lanjutan penggunaan uji regresi linear berganda sangat cocok digunakan pada jenis dan maksud penelitian ini. Maksudnya, penggunaan uji regresi linear ini berganda dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang yang berdasarkan pada data masa lalu ataupun mengetahui pengaruh satu untuk lebih variabel bebas atau independen terhadap suatu variabel tak bebas ataupun dependen. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Fitriana ini biasanya merupakan fenomena fleksibel, yang artinya adalah faktor yang menjadikan fokus penelitian data yang sudah ada menjadi suatu faktor yang berpengaruh pada masa yang akan datang. Selain itu, pada skripsi ini, metode penggabungan kualitatif dan kuantitatif diuji dan dikoreksikan kembali. Hal ini untuk mengetahui data hasil lapangan berupa pengujian terhadap tahap pertama yang berasal dari instrumen penelitian ataupun yang disebut kuantitatif bentuk kuesioner beserta pengujiannya. Kemudian ada pun yang dilakukan adalah pengujian tahap kedua berupa wawancara atau kualitatif bentuk wawancara. Jadi penggunaan teknik uji data dan teknik penggabungan beberapa metode pada skripsi ini adalah cukup sesuai untuk menjadi dasar pengembangan penelitian tersebut. Baik, terima kasih kepada Regita telah menjelaskan lanjutan dari hasil analisisnya. Selanjutnya, analisis bab 4 terkait hasil penelitian. Ini isi dari hasil penelitian pada skripsi yang kami analisis. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut lagi? Lanjut. Dilanjut lagi sampai ke hasil analisis. Boleh dilanjut lagi?
Baik, saya akan menjelaskan terkait hasil analisis pada bagian hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang dijabarkan pada skripsi ini sangat cukup komplit. Nah, penjabarannya dalam hasil penelitian itu sudah sesuai dengan masalah, judul, kemudian tujuan, hingga penerapan teknik analisis data yang digunakan. Nah, pada bagian hasil penelitian dan pembahasan ini, disajikan berbagai bukti hasil dari proses penelitian seperti kuesioner, wawancara, dan juga teknik-teknik pada analisis data itu diterapkan pada tahap ini. Nah, penggunaan beberapa pengujian juga sesuai dengan hasil yang didapat, ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, sehingga pada bagian hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi dasar suatu penelitian atau dari goals penelitian ini. Kemudian, dengan menggabungkan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif, hasil penelitian pada skripsi ini itu dapat memperkuat satu metode dengan metode lainnya, seperti perhitungan kuesioner menggunakan SPSS sebagai dasar dari metode kuantitatif, hasilnya itu diperkuat atau sama dengan hasil wawancara sebagai metode kualitatif. Nah, pada skripsi ini atau pada hasil penelitian ini tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Fitra bahwa sarannya itu menggunakan metode Cronbach Alpha atau Alpha Cronbach. Nah, kenapa itu disarankan? Karena dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas itu dapat menggunakan metode Cronbach Alpha, di mana kriteria dari Cronbach Alpha itu bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari koefisien Cronbach sebesar 0,60, itu ketentuannya, maka data yang diujikan memiliki tingkat reliable yang baik. Nah, adapun tingkat pengukuran pada tingkat alpha itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 atau versi lainnya. Nah, setelah kami analisis, setelah kami coba hitung menggunakan teknik atau metode Cronbach Alpha, nah berdasarkan data yang didapatkan apabila menggunakan metode Cronbach Alpha itu pada aplikasi SPSS, maka akan didapat hasil output seperti ini. Ini menggunakan perhitungan ini menggunakan SPSS. Nah, jika dijabarkan, maka berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari nilai Cronbach Alpha sebesar 0,897 dengan 20 item pertanyaan yang sudah ada pada skripsi. Kemudian hasil tersebut lebih besar dan Cronbach Alpha tersebut 0,60. Nah, hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sofyan Siregar, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini reliable. Nah, baik, setelah tadi sudah dijabarkan beberapa hasil analisis, berikut kesimpulan dari hasil analisis keseluruhan skripsi dari Lia Fitriana. Nah, berdasarkan hasil analisis skripsi yang berjudul Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologi terhadap Keputusan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Angkatan 2015 sebagai nasabah bank konvensional, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada bab 1 itu sudah memuat rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul masalah hingga hasil yang diperoleh. Kemudian pada bagian teknik analisis data, Lia Fitriana atau penulisnya menggunakan beberapa teknik data yang dapat disesuaikan dengan jenis dan maksud penelitiannya. Nah, penggunaan beberapa pengujian dapat membantu memperkuat dan memperoleh hasil data penelitian. Hal itu terbukti pada bagian hasil penelitian, teknik analisis data digunakan dengan menggunakan aplikasi SPSS dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga hasil yang didapatkan itu sesuai dengan hasil perhitungannya. Nah, selain itu, penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif juga sangat membantu dalam membandingkan dan membuktikan antar metode seperti pada penelitian ini. Hasil penelitian menggunakan metode kuantitatif agar dapat diperkuat dengan adanya hasil dari metode kualitatif. Kemudian yang ketiga, pada bagian hasil penelitian itu sangat dijabarkan secara rinci dari bagian awal yang rumusan masalah, tujuan, hingga yang menjadi hipotesis penelitian. Nah, pada bagian ini juga didapatkan hasil perhitungan dan hasil wawancara berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang dituangkan pada skripsi ini, maka yang menjadi masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian dapat diperoleh dengan baik. Baik, sekian presentasi hasil analisis terhadap skripsi yang kami analisis. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga hasil analisis ini dapat bermanfaat dan juga menjadi rujukan ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.